guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gue mau share ke kalian tentang 5 hacks yang gue dapetin dari bidan gue di Jerman. Nah, 5 hacks ini udah gue coba sendiri dan alhamdulillah berhasil dan sangat membantu gue pada saat setelah melahirkan kemarin gitu. Dan akhirnya gue pikir kenapa enggak sih gue share ke kalian. Siapa tahu dari kalian yang belum tahu tentang hacks ini. Jadi ya, semoga nantinya bermanfaat, apalagi buat teman-teman yang lagi menyusui sekarang, atau yang lagi hamil, dan atau juga yang sudah punya anak. Jadi langsung aja kalau gitu ditonton. Oke, yang pertama itu khusus untuk ibu-ibu menyusui. Nah, biasanya kalau ibu menyusui itu ada masalah yang namanya ASI tersumbat dan mengakibatkan payudara membengkak dan sakit. Itu sakit. Ya, dan gue udah merasakan sendiri, nggak cuma sekali, 2 kali atau 3 kali, itu sering. Karena kebetulan ASI supply gue itu banyak. Jadinya cepat membengkak kayak gitu guys, karena penuh. Nah, hacks yang pertama itu adalah kompres dengan yang namanya kuak. Benar nggak sih? Ya, jadi kuak ini kalau di kita biasanya dibilang namanya tahu susu. Jadi walaupun namanya tahu susu, bukan terbuat dari tahu ya guys ya. Ini terbuat dari susu murni sapi. Tapi kadang juga ada yang terbuat dari susu kerbau dan ada juga yang terbuat dari susu kambing kayak gitu. Nah, kalau kalian mengalami pembengkakan, jadi kalian bisa kompres dengan kuak ini setelah menyusui. Jadi kalian ambil 1, 2, atau 3 sendok dan taruh di yang namanya semacam tisu dapur kayak gini. Sorry, tisunya jelek, udah kelecek. Terus kalian tempelin ke sini 1 atau 2 sampai 3 sendok. Terus kalian tempelin ke payudara kalian dan diamkan selama 15 atau sampai 20 menit kayak gitu. Atau kalau misalkan bisa juga, kalau misalnya nggak mau pakai tisu, bisa juga cari kain yang ukurannya yang tipis kayak gini. Jangan yang terlalu tebal ya guys ya, karena biar meresap juga. Nah, terus taruh 1 sampai 3 kuak itu, terus kalian taruh di sini di payudara kalian dan diamkan selama 15 sampai 20 menit kayak gitu. Dan ya, manfaat dari kuak ini adalah untuk meredakan rasa sakit atau nyeri di payudara yang bengkak kayak gitu. Nah, yang kedua, ini masih sama, masalah pembengkakan payudara akibat ASI tersumbat. Itu kalian sebenarnya udah umum, mungkin udah banyak juga orang yang tahu, tapi sekali lagi mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, itu adalah kompres dengan kol. Jadi kalau kalian nggak punya kuak atau tahu susu di rumah, pastinya bisa pakai kol. Nah, kolnya itu, karena gue nggak punya kol di rumah, jadi ya gambar aja kayak gini guys. Nah, kolnya itu kalian potong jadi kayak daun kol, dan kalian taruh di freezer selama 15 menit. Lalu kalian ambil dan kalian kompres, tempelkan di payudara kalian, diamkan selama 15 sampai 20 menit dan voila. Semoga rasa sakitnya itu mereda. Lanjut yang ketiga. Kalau yang ketiga ini pernah dengar nggak tentang mandi ala Cleopatra? Jadi mandi ala Cleopatra ini maksudnya adalah mandi air susu atau mandi ASI. Itu kalau misalkan kayak kalian punya ASI supply yang banyak kayak gue,
dan bingung mau diapain, itu kalian bisa taruh di asinya di freezer, terus dipakai buat mandi bayi kalian. Oke. Gue udah bilang ini, gue pernah bilang ke beberapa teman gue dan mereka agak yang ketawa kayak gitu. Terus ada juga yang nanya, yakin emang nggak amis kayak gitu kan? Nggak, surprisingly nggak amis, karena kita itu mandiin anak bayinya itu nggak murni 100% sama susu kita, tapi kita campur ke air hangat lalu direndam gitu. Dan manfaatnya ini, air susunya ini itu bagus untuk ke kulit bayi dan buat halus dan kenyal. Kalian juga bisa, nggak cuma anak bayi, kalian juga bisa mandi. Kalau emang kayaknya gue agak merasa aneh gitu kalau misalkan mandi pakai air susu sendiri. Oke, lanjut. Yang keempat. Yang keempat itu adalah teh. Nah, teh ini teh hitam atau black tea. Ini biasanya gue pakai untuk ruang popok. Jadi pertama-tama itu kulit bayi memang sensitif dan terkadang ada alergi, terus merah-merah, terutama di bagian ruang popok. Nah, itu kalian bisa pakai teh black tea ini, kayak gitu. Nah, black tea ini mengandung yang namanya tanin, dan itu manfaatnya bisa mengecilkan pori-pori, juga bisa sebagai antiseptik, kayak gitu. Caranya, kalian tinggal seduh teh ini di dalam air hangat, ya Pak. Lalu kalian ambil kapas, celupkan kapasnya ke dalam air itu, terus lalu bersihkan ruang popok di mana bagian alergi atau merah-merahnya itu. Nah, dan ini udah gue coba. Jadi waktu itu awal-awal Ryu alergi di ruang popoknya itu, di bagian ruang popok, dan sekitar 2-3 hari itu sudah hilang kayak gitu. Yang kelima, berarti terakhir, itu masih dalam bahas tentang ruang popok. Kalau misalkan sama teh atau teh black tea tadi nggak berhasil, kalian bisa coba dengan yang namanya magic wall gini. Kalau di Jerman itu namanya Fettwolle atau Highwolle. Nah, ini bentuknya seperti kapas, tapi bukan kapas. Jadi ini terbuat dari bulu domba yang mengandung lanolin. Jadi lanolin ini biasanya kalian dapetin di produk-produk kecantikan kayak gitu, yang manfaatnya bisa menjaga kelembapan kulit atau mengatasi iritasi kayak gitu, alergi juga bisa. Aduh. Nah, kalau gue pakai dua-duanya, teh sama ini. Jadi setelah membersihkan ruang popok dengan black tea, itu gue selanjutnya gue tempelin di bagian yang merah-merahnya tadi atau alerginya itu, lalu gue lapis, ya gue pakai popok. Dan seperti yang gue bilang tadi, itu selama 2-3 hari insya Allah ya, iritasinya atau alerginya menghilang atau membaik kayak gitu. Terus ada yang baru bangun, hai kamu masih mau video mama nggak? Oke guys, sampai sini dulu videonya, dan semoga kelima hacksnya itu bermanfaat dan berhasil buat kalian. My husband watching in that. Jangan lupa jempolnya, subscribe, share, and see you in the next video. Bye bye.
Aduh.